berbohong dan menyusun skenario penyidik dan juga beberapa untuk mengetahui duduk persoalannya, Sambo memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas D25 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan kami untuk membuat video ini adalah mempresentasikan materi yang kami buat yang berjudul No Viral, No Justice terhadap rendahnya integritas aparat. Adapun permasalahan utama dari No Viral No Justice ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Lutfia Azara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas terkait masalah utama yang kami angkat pada presentasi pada hari ini. Kami mengangkat 3 pokok utama, yaitu rendahnya integritas yang dimana munculnya aparat yang tidak jujur dan juga tidak konsisten. Ini menandakan bahwasannya aparat yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya, memperlihatkan bahwasannya ada permasalahan pada integritas aparat, khususnya pelaksanaan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu adanya hukum tebang pilih. Muncul istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini semakin memperkuat bahwasannya aparat penegak hukum di Indonesia masih belum terlaksana secara adil dan merata. Banyak kasus-kasus yang kita lihat pada era sekarang yang memperlihatkan bahwasannya hukum lebih keras kepada masyarakat kecil dibandingkan pada elit politik atau orang-orang kaya ataupun pejabat. Lalu yang ketiga, kurangnya transparansi. Dan ini terjadi proses hukum yang tertutup. Inilah mengapa kami mengangkat tema No Viral, No Justice. Karena dengan kurangnya transparansi, proses hukum yang tertutup itu semakin memberikan celah kepada aparat-aparat yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang dimana topik atau tema yang kami angkat No Viral, No Justice ini berhubungan dengan ketiga masalah utama ini. Fenomena sosial selanjutnya akan dibahas terkait No Viral, No Justice ini, yang dimana kasus atau suatu kasus yang ada di Indonesia seringkali tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum, kecuali kasus tersebut viral atau viral di publik. Itulah tadi pemaparan dari saudari saya, Lutfia Azara, mengenai permasalahan utama dari topik yang kami ambil. Nah, selanjutnya yang akan membahas tentang fenomena sosial, yaitu saudara saya, Muhammad Naufal Ahmad. Baik, kali ini saya akan membahas tentang viralitas media sosial sebagai jalan alternatif penegakan hukum dari studi kasusnya Verdi Sambo. Nah, hari ini kita tahu fenomena sosial tentang bagaimana media sosial dapat mempengaruhi proses penanganan kasus dengan contoh kasusnya Verdi Sambo. Di era digital ini banyak kasus hukum atau sosial baru mendapat perhatian setelah menjadi viral di media sosial. Viralitas ini sering membuat publik cepat mengetahui suatu kasus dan bisa mendorong lembaga penegak hukum untuk bertindak untuk lebih cepat. Kasus Verdi Sambo ini menjadi salah satu contoh nyata. Awalnya kasus ini berkembang dengan berbagai versi informasi yang membingungkan publik. Namun setelah viral di media sosial, perhatian masyarakat meningkat sangat besar sehingga kasus ini mendapat pengawasan ketat dari publik dan media. Nah,
Artinya, dalam kasus ini terlihat bahwa viralitas itu berfungsi sebagai jalan alternatif. Nah, artinya ketika proses penanganan kasus dianggap lambat atau tidak transparan, masyarakat menggunakan media sosial untuk memberikan tekanan agar kasus diproses secara serius. Nah, media sosial sebagai alat tekanan, media sosial berperan sebagai alat kontrol sosial. Dalam kasusnya Verdi Sambo, opini publik yang sangat kuat membuat aparat penegak hukum berada di bawah sorotan masyarakat. Nah, hal ini mendorong hukum menjadi lebih terbuka dan cepat. Dampaknya fenomena ini itu kasusnya bisa menjadi lebih transparan, penegak hukum lebih cepat, masyarakat ikut mengawasi dan juga masyarakat bisa ikut mengawasi proses hukum. Sebenarnya ini kasusnya Verdi Sambo ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi penanganan kasus hukum. Viralitas itu bisa membantu membuka keadilan, tetapi juga perlu disikapi dengan bijak, agar tidak mengganggu proses hukum yang objektif. Baik, mungkin itu saja fenomena sosial yang bisa saya jelaskan dari kasus ini. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari saudara saya, Noval, yang menjelaskan tentang fenomena sosial terkait topik ini. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan teori-teori yang kami gunakan untuk menganalisis topik ini, yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Salwa Salsabila. Jadi, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan dua teori yang kelompok kami gunakan dalam analisis kali ini. Yang pertama adalah Soerjono Soekanto, yakni seperti ini tokohnya. Jadi dia mengemukakan bahwa hukum itu bisa berdiri apabila memiliki 5 faktor. Yang pertama itu adalah faktor undang-undang, kemudian ada faktor aparat, syarat, masyarakat, dan terakhir budaya. Kemudian ada teori yang kedua yang dikemukakan oleh John Rawls, dan dia mengemukakan bahwa hukum itu harus adil dan bersifat subjektif. Jadi dalam hal ini tidak boleh hukum itu memandang posisi sosial seseorang, dan harus selalu adil kepada baik itu rakyat yang di bawah maupun yang di atas. Dan teori ini dinamakan sebagai justice as fairness, dan juga pengemukaan teori ini disebut veil of ignorance. Jadi itulah teori yang kami gunakan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi pemaparan dari saudari saya, Salwa Salsabila, mengenai teori-teori yang kami angkat untuk menganalisis masalah ini. Nah, adapun dampaknya akan dijelaskan oleh saudari saya, Zulfa Akila Usman. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak dari fenomena tersebut. Yang pertama, kepercayaan publik menurun. Ketika hukum dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah, masyarakat mulai meragukan keadilan. Banyak orang yang merasa bahwa hukum lebih mudah menindak orang-orang rakyat kecil dibanding orang-orang yang mempunyai jabatan, kekuasaan, dan uang. Akibatnya, rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi menurun. Jika kondisi ini terus terjadi, masyarakat bisa kecewa dan enggan melaporkan ketika mereka menjadi korban. Bahkan menganggap hukum tidak lagi mampu melindungi orang-orang yang di bawah secara adil. Yang kedua, munculnya penghakiman massa di media sosial. Karena kurangnya percaya pada proses hukum, masyarakat sering melampiaskan pendapatnya melalui media sosial. Seperti yang kita ambil adalah viral no justice, di mana kasus itu tidak akan ditindak kecuali viral. Banyak kasus yang langsung dihakimi oleh netizen sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan.
Hal ini dapat menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah hingga kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu. Selain itu, penghakiman massa juga dapat membuat suasana semakin panas dan mempengaruhi opini publik tanpa berdasarkan fakta yang lengkap. Yang terakhir, wibawa hukum menjadi jatuh. Hukum seharusnya berdiri tegak, adil, dan bertindak tanpa tekanan dari pihak tertentu. Namun, ketika hukum baru bergerak setelah adanya desakan dari publik atau viral di media sosial, masyarakat menjadi melihat hukum ini tidak lagi mandiri. Wibawa hukum pun menurun karena dianggap mudah dipengaruhi oleh tekanan popularitas kasus atau kepentingan tertentu. Jika hal ini terjadi terus-menerus, masyarakat dapat kehilangan rasa hormat terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Terima kasih. Nah, demikianlah tadi pemaparan tentang dampaknya. Kita akan meneruskan ke tahap solusinya untuk mengatasi permasalahan ini yang akan dijelaskan oleh saudara saya Ahmad Akyas. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan solusi-solusi yang kami dapatkan atas kejadian tersebut. Jadi solusi yang pertama yaitu menyeleksi aparat wajib menggunakan berbasis kemampuan dan integritas, bukan karena kedekatan. Kemudian solusi yang kedua yaitu menggunakan teknologi untuk pelaporan perkara online agar lebih transparan. Kemudian yang terakhir, memecat dan menghukum pidana aparat yang melanggar integritas untuk efek jerah. Yap, saya kira sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan dari teman-teman saya mengenai fenomena no viral, no justice. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini adalah rendahnya integritas aparat penegak hukum menyebabkan hukum sering dianggap tidak adil, kurang transparan, dan cenderung tebang pilih. Fenomena no viral, no justice menunjukkan bahwa kasus baru diproses serius setelah viral di media sosial. Seperti kasus Ferdy Sambo yang sempat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat. Menurut teori Soejarno, Soekanto, dan John Rawls, penegakan hukum harusnya dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa membedakan status sosial apapun itu. Oleh karena itu, reformasi aparat, transparansi, dan sanksi tegas sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat kembali pulih. Demikianlah presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Hidup mahasiswa. Meanwhile, kira-kira ada bisa menonton? Apa? Biar dia tidak ingat beberapa kali. Coba Ya kamu bisa sendiri, kenapa yang masih kita? Belum melanggar. Tajam ke bawah, runcing ke atas. Itu di sini tidak